Shalom saudara-saudara. Minggu ini adalah Minggu Trinitas, bahwa dalam kalender liturgi gereja, hari Minggu setelah Pentakosta dirayakan sebagai Minggu Trinitas. Minggu Trinitas, saudara-saudara, adalah momen yang sangat baik untuk menegaskan kembali pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal yang menjadi lensa iman. Dan dengan lensa iman, maka seluruh dimensi kehidupan dapat dipandang dan dimengerti dengan lebih jernih. Doktrin Trinitas, saudara-saudara, bukan hasil pemikiran manusia, tapi tindakan Allah menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia mengenalnya sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Karena itu selamat memaknai Minggu Trinitas dan muliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, dengan penuh sesal dan malu di hadapan Tuhan, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita yang terungkap dalam sebuah lagu berikut. Ngopang dami ukung na kasengke ami dami paadi na akarede kami katuru-turui na opwang belan na longsena pamatana na lanagan paruniningku opang umpen nampak na awai matangku opang umpotilan na tangamarang mata ka ngopang malan mo matangku tangati bida matangku buntu tu mga
Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang kekasih, kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini kami dimungkinkan untuk bersekutu di sekitar pembacaan dan perenungan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, supaya dengan kebenaran firman-Mu kami dimampukan untuk mewujudkan kebenaran-Mu di tengah kehidupan ini menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan bahan yang telah ditentukan dalam pelayanan minggu ini, bacaan utama kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Kita akan membaca firman itu yang akan dituntun bacaan dalam bentuk ilustrasi dan narasi. Mari kita ikuti. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, tema perenungan kita minggu ini yaitu tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Saudaraku yang kekasih, bacaan firman Tuhan saat ini berbicara tentang perintah Yesus kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, yang oleh gereja-gereja lazim disebut sebagai amanat agung. Pertanyaannya saudara-saudara ialah, mengapa disebut amanat agung? Paling tidak saudara-saudara, ada 4 hal. Yang pertama, bahwa yang memberi perintah ini adalah Yesus sendiri, yang telah memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga dengan demikian, sorga dan bumi ini mengalami penyatuan sebagai wilayah di mana Allah memerintah. Yang kedua saudara-saudara ialah bahwa disebut amanat agung oleh karena ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus ketika ia bangkit dari antara orang mati dan sebelum ia terangkat naik ke surga, yang mana kurang lebih 3 tahun murid-murid menyaksikan, melihat karya-karya Tuhan Yesus. Mereka diajar, mereka diperlengkapi, dan selanjutnya murid-murid mendapat otoritas kuasa dari Allah untuk misi kerajaan Allah. Dan yang ketiga saudara-saudara ialah disebut agung, karena esensi dari apa yang akan diberitakan oleh murid-murid ini adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, memang ada banyak pengajaran yang telah kita terima saudara-saudara dalam hidup ini. Tapi yang agung itu saudara-saudara adalah ketika Yesus mau mati untuk menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit untuk hidup yang kekal bagi saya dan saudara-saudara. Yang keempat saudara-saudara, menjadi agung karena untuk melaksanakan amanat tersebut ada janji penyertaannya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah saudara-saudara, selanjutnya
bagaimana melaksanakan amanat agung tersebut. Ya mungkin sebagian besar dari kita memahami bahwa amanat agung yaitu pekabaran Injil itu adalah mengkristenkan atau membawa jiwa-jiwa baru untuk menjadi percaya kepada Yesus. Ya, saya kira itu tidak salah dan itu baik dan benar. Tapi saudara-saudara, ingat, tidak hanya menjadikan orang percaya kepada Yesus, tapi yang tidak kalah penting bahwa amanat agung itu targetnya adalah pemuridan atau menjadi murid. Karena itu penting memahami frase pergilah dalam perintah Yesus tersebut, bahwa esensinya tidak mesti meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk menuju ke tempat-tempat tertentu, ke pelosok-pelosok dan seterusnya. Tapi pergilah saudara-saudara dalam konteks Yunani, yaitu ke tempat mana saja kamu pergi, atau ke tempat mana saja kamu berada. Itu berarti saudara-saudara bahwa amanat agung itu dijalankan dalam konteks di mana kita sekarang ini hidup, di mana kita sekarang ini berada. Entah itu di sekolah, entah itu di sawah, di kebun, di pasar, di kantor, di bus, di tengah-tengah masyarakat. Ya, memang ada orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga yang diutus khusus oleh Tuhan untuk pergi dalam rangka mengadakan penginjilan ke tempat-tempat tertentu. Tapi tidak semestinya semua orang melakukan cara yang sama. Lalu mungkin kita meninggalkan tanggung jawab keseharian kita. Coba saudara bayangkan, kalau semua orang harus jadi pendeta, semua orang harus jadi misionaris, lalu siapa yang harus memerankan tugas-tugas yang lain? Karena itu saudara-saudara, saat ini ketika saudara bekerja sebagai petani, jadilah petani yang baik. Ketika saudara-saudara menjadi seorang guru, jadilah guru yang baik. Menjadi seorang polisi, mahasiswa, pegawai, perawat, dokter dan sebagainya. Karena itulah ladang-ladang pelayanan keseharian kita. Dan di sana amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergilah untuk kita bisa menghadirkan kebenaran dan sukacita Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam bacaan ini kita menemukan juga 4 frase kata kerja, yaitu pergilah, kemudian jadikanlah murid, yang ketiga baptislah, yang keempat ajarlah. Dari keempat kata kerja tersebut saudara-saudara, maka fokus perintah itu adalah menjadi murid. Jadi amanat agung saudara-saudara atau pekabaran Injil ini bukan sekedar menjadikan orang lain percaya atau membaptiskan atau mengajarkan, tetapi tujuannya adalah memuridkan, pemuridan. Nah, pertanyaan saudara-saudara ialah, apa itu menjadi murid? Menjadi murid saudara-saudara bukan hanya kita menjadi anggota gereja secara administrasi, tapi seorang murid adalah seorang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau dekat dengan gurunya, dan mau melakukan seperti yang diajarkan oleh guru. Tentu yang diharapkan dari seorang murid adalah kualitas hidup yang ditampilkan lewat kehidupan sehari-hari, sehingga orang lain bisa melihatnya, orang lain bisa tertarik dan mau menjadi murid Yesus Kristus. Perkara pertobatan saudara-saudara itu adalah karya Roh Kudus, tapi perkara pemuridan adalah tanggung jawab murid-murid Kristus itu sendiri saudara-saudara. Karena itu jangan kita menjadi kecil hati jika sudah sekian lamanya Anda, saudara, menjadi murid Yesus, tapi belum seorang pun yang Anda bawa datang kepada Yesus menjadi percaya.
Ingat saudara-saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus saudara-saudara. Amin. Yang penting saudara-saudara, kita sudah menampilkan hidup menjadi murid yang sejati, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di mana Allah menghadirkan kita saudara-saudara. Amin. Yang menjadi soal sekarang saudara-saudara ialah, kalau kehidupan orang Kristen itu tidak jauh beda dengan kehidupan orang lain. Mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi faktanya saudara-saudara, masih terdapat keluarga-keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga, melakukan perceraian, tipu muslihat, dengki, fitnah, kemunafikan dan sebagainya. Orang seperti ini sudah mengaku percaya, tapi belum menjadi murid Yesus Kristus. Karena itu murid yang sejati saudara-saudara tidak hanya memahami ajaran-ajarannya, tapi mengikuti jalan hidup Yesus Kristus. Karena itu mari saudara-saudara, kita memiliki waktu untuk terus mau belajar tentang Yesus, supaya kita diperkenan menjalankan amanat agung, menunaikan tugas panggilan kita. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudara, kebenaran dan firman Tuhan sudah diperingatkan bagi kita. Mari kita berkesempatan untuk melayani Dia melalui hidup kita dan berkat-berkat-Nya. Dan yang berkesempatan memberi persembahan, kita nyatakan itu dalam akta berikut. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami, terkhusus hari ini. Boleh dilayakkan menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Sekalipun itu kami wujudkan dalam keluarga di rumah masing-masing kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman yang berkuasa dan yang benar, yang memperlengkapi kami dalam mengemban misi amanat agung sebagai perintah dan panggilan untuk setiap anak-anak Tuhan di setiap tempat waktu di mana Engkau menghadirkan kami. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai cara kreativitas, baik dengan memanfaatkan media-media elektronik, atau yang saat ini sudah mencoba merevitalisasi penggunaan gedung gereja pada fase new normal. Kiranya Roh-Mu hadir memberkati pelayanan-pelayanan gereja-Mu, supaya pertumbuhan iman pengharapan dalam Tuhan Yesus semakin hidup dan diperteguh. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan dalam mengamini cara Tuhan memelihara kelangsungan kehidupan bersama, sehingga walaupun masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya dalam Tuhan,
jemaat-Mu, anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan dan tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami lebih berkuasa dan lebih besar dari setiap masalah-masalah persoalan kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk bergantung pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkenalah memberkati anak-anak kami yang saat ini sedang dalam pertumbuhan dan berproses dalam pendidikan mereka, atau yang sedang bekerja. Kami rindu mereka semua tetap baik, sehat, dan berhasil menurut rancangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang berjuang untuk sembuh karena sakit penyakit, dan yang sedang dirawat ditangani dari berbagai macam-macam sakit penyakit. Tuhan pulihkan melalui jamahan tangan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau juga selalu menjaga para dokter, perawat, tenaga medis, supaya pekerjaan-Mu disempurnakan melalui tangan mereka dan pengetahuan mereka diberkati. Dan jagalah mereka semua agar tetap terpelihara kesehatan mereka bersama keluarga mereka. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya mereka menjadi alat bagi-Mu dalam menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan dalam kuasa Tuhan untuk memikirkan masa depan bangsa kami, dan tetaplah Engkau berkenan melindungi mereka, bahkan mereka boleh tetap dipeliharakan Tuhan dalam mengemban tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami syukuri, yang boleh dipersembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih jemaat di hadapan Tuhan. Engkau dimuliakan. Inilah doa kami, Tuhan, ampuni dosa kami. Ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Putus kau mengabdi tanpa pamrih, berkaya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putus kau mengabdi bagiku, putus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Putus kau berkorban bagiku. Dan akhirnya saudara-saudara, mari kita kembali dan pergi masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi saksi bagi kebenaran Tuhan. Arahkan hatimu dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.